wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah Ustaz, luar biasa sekali. Biasa di luar. Alhamdulillah Ustaz ya. Ya. Nah pemirsa di rumah, kita mau nyapa dulu pemirsa di rumah yang pastinya untuk hari ini kita jumpa lagi di program yang luar biasa, fenomenal, terkece, debut Indonesia. Di mana kalau gue Ustaz Kaul bersama Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara. Kayaknya belum kompak tuh. Saya Ustaz, coba kita pancing Ustaz. Bersama Sarung Gajah Duduk. Jadi masih ada kayaknya belum makan Ustaz. Iya, memang lengkap di sini Bu, ada sarungnya, ada gajahnya. Ini ada tipsnya. Sarung gajah tapain tersambung ya. Oh, Ya. Nah, bisa cuma yang pastinya nanti kita akan memberikan tausiah ya terkait dengan tema-tema kita. Pastinya setiap episode-nya berbeda Ibu ya. Ya. Nah, Ibu. Saya tahu misalnya di rumah, Pemirsa Fajar TV, pastinya untuk hari ini kita mau tahu dulu, ini Pak Ustadz ya. Ya. Ini kita bersama Ibu Majelis Taklim dari mana? Nah, Majelis jadi kita mau tahu dulu, Ibu. Ini dari Majelis Taklim apa? Woi, luar biasa. Mas dari Majelis Taklim Jami Nurul Iman Bulu-Bulu Kabupaten Maros. Nah, jadi jauh-jauh Maros Marumpa. Desa Marumpa. Desa Marumpa. Jauh di sini lagi Ustaz. Jauh sih dari Pangkep. Ibu. Ya. Nanti juga kita kasih kesempatan buat ibu yang mau dapat hadiah dari Sarung Gajah dulu. Nanti di segmen 4 ada namanya sesi tanya jawab. Jadi 2 dari ibu yang bertanya kita kasih hadiah apa? Masya Allah, tangan dulu dong Bu. Nah, Ustaz, ya. tadi pasti kamu bertanya, pasti mau tahu temanya seperti apa? Temanya. Tahan dulu, kita ingatkan dulu ibu-ibu dan pemirsa di rumah, jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Duduk nih Budi. Ya, karena Sarung Gajah Duduk bukan cuma sarung Mina jual. Ada mukena. Ada yang mukena, pasmina, baju koko, kopiah, sarungnya, kamisnya ada. Jadi silakan ibu kunjungi websitenya atau bisa follow ya Instagram atau Facebooknya. Kalau websitenya ya di www.gajahduduk.com. Nah, kalau mau follow Instagramnya dan Facebooknya itu @gajahduduk_id. Nah, muncul nanti tuh, keren sekali produk terbarunya. Cakep-cakep Bu. Sarungnya keren, orangnya keren. Gajahnya dia tidak. Maksudnya gajahnya juga keren. Bukan saya gajah kan. Mama nak gajah. Mana ya? Coba taruh. Bu. Ibu. Ibu. Bu. Ibu. Nah, sekarang pastinya pemirsa di rumah serta Ibu Majelis Taklim dari Jami Nurul Iman ini mau tahu Ustaz, sebelum bertanya mereka tahu temanya apa Ustaz? Temanya hari ini berpikir positif. Selalu berpikir positif. Berpikir positif. Ya. Karena kadang-kadang juga manusia itu tidak luput dari sana berpikir negatif. Nah, pemirsa di rumah penasaran pastinya mau tahu seperti apa tausiah kita? Ibu jawab sih, penasaran? Penasaran begini? Mau begini ngerti? Bayar dulu tak? Ada yang pedosta? Ayo kita baru saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pemirsa di rumah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, tabarakallah, hujan turun pertanda ada berkah. Amin. Terkadang kita berpikir positif, hujan lagi, bahasa kilai, bahasa lain cari. Tidak ada kirim pakaian. Kita berpikir yang negatif, selalu menganggap berkah itu menjadi musibah.
akhirnya dari berpikir negatif itu yang tadinya berkah jadi musibah. Nah, Bukankah Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran bahwasanya Allah turunkan hujan dari langit, dan di mana langit dijaga, dibina, was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dijadikan air hujan ini turun bersama dengan rezeki-rezekimu. Tapi tuliman nokok kok Pak gosip bibirmu seperti meroncong hangus. aman. Ada, biar saya nagosip juga. Ini Ustaz kalian kakak. Aku tahu nih, tapi jangan mau aku bicara. Ustaz terjaga yang paling banyak nangis ke pasti Bercanda, bercanda. banyak itu. Tadi yang mau pertanyaan Ustaz ini yang meroncong apa? Hah? Bibirnya kayak apa? Meroncong hangus. Meroncong bagaimana itu bentuk? Pak gosip. Udah. Nah benar rasa ilahi. Makanya pemirsa di rumah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selalu berpikir positif. Jangan dijadikan sesuatu yang datang dari kita itu adalah sesuatu yang jahat. Mungkin saja awalnya itu adalah keberkahan, berubah menjadi musibah. Diakibatkan kita berpikir terlalu negatif. Betul? Sedikit-sedikit jok kasih ya roh. Jok kasih mak gosip. Dituduhnya orang pergi bergosip padahal orang cuma pergi silaturahmi. Apa yang terjadi? Akhirnya Allah berikan azab kepadanya. Bu, oh ibu, mau ki supaya terhindar dari pak gosip? Mau ki? Perbanyak istighfar. Begitu mau ki dingin? Tidak, mau ki tidak gerah? Pakai jilbab tak? Pakai mungkin apa? Pakai produknya gajah duduk. Oh, iya, baru di bawah AC ki duduk. Saya kira akan panas. Saya kira kalau mau menghindari gosip juga Ustaz tadi. Jadi kita telingata. Oh, tutup telinga. Salah juga itu, kalau ditutup telinga tidak ada bisa didengar. Betul? Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini tempat salah. Supaya kenapa? Supaya kesalahan kita perbaiki. Kita diberikan akal pikiran supaya berpikir yang baik. Supaya berpikir yang baik. Apa yang membuat manusia dihormati sehingga para makhluk Allah disuruh sujud kepada Adam? Li Adam fasajadu illa iblis. Kecuali iblis yang tak mau sujud. Kenapa iblis tidak mau sujud? Karena menganggap dirinya lebih hebat daripada tanah. Dia tercipta dari api, sedangkan kita dari tanah. Makanya manusia itu dari tanah. Kalau sering berkelahi, berarti dia tercipta dari tanah sengketa. Kalau sering kena musibah, dia tercipta dari tanah longsor. Kalau dia orangnya makmur, berarti dia tercipta dari tanah yang subur. Kalau Pak dagang, berarti dia tercipta dari tanah kapling. Lengkap nih di sini semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kita diciptakan kecuali menyembah kepada Allah. Jangan selalu berpikiran tidak Allah tidak adil. Sebenarnya Allah adil, tapi hikmah itu nanti kau dapatkan di saat setelah itu berakhir. Baru kita pikirkan, oh untungnya saya diuji. Andaikan saya tidak diuji, mungkin saya tidak tahu mana kawan, mana lawan. Ya. Betul? Bu, oh ibu, apa-apa saja contoh yang kita bisa membuat berpikir negatif dan bagaimana mempertahankan agar kita supaya selalu berpikir positif. Mau tahu? Oh, kamu nanya? Iya, kamu bertanya-tanya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, Ibu, kita kembalikan kepada Mas. Masya Allah. Jadi Ibu, yang itu berpikir cepat sekali untuk mengambil tindakan. Betul, Ibu di. Langsung datang. Iya, baru dia bilangnya, Allah mau biji tak? Tidak. Itu kalau selalu pada maksudnya tidak banyak hawa, belum bisa selesai berpikiran dengan ya. Ibu gitu, Ibu di. Ibu. Ibu. Musim hujan nih. Hujan jadi murid apa? Iya, dingin Pak Mike. Ibu. Mau tahu kelanjutan seperti apa?
catat memang sebentar apa yang perlu dipersiapkan Ibu ya. Dan pemirsa di luar juga, kita mau beri iklan dulu ya. Jadi jangan kemana-mana, dan di program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Dulu, legenda Nusantara. Pemirsa di rumah, kembali lagi di program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah Dulu, legenda Nusantara. Dan alhamdulillah kita masih berada di Kabupaten Maros bersama ibu-ibu majelis taklim dari Jami'ul Iman dulu. Masa desa apa desa? Paruntang apa? Desa apa? Desa Marumpah. Marumpah. Desa Marumpah. Jadi Desa Marumpah. Marumpah artinya itu apa Marumpah? Artinya itu saya tidak tahu juga. Nggak tahu sih ibu. Iya sama. Ibu. 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 Iya, jadi. Iya beginilah kalau ibu-ibu sosial itu. Iya. Ini. Makanya Bu lihat di Instagram, lihat di Facebook, cari Gajah Duduk _ Nah, di situ produk-produknya banyak, termasuk gajahnya juga ada. Songkonya ada. Bajunya selalu. Program kita juga sudah ada di sana, Ustaz. Jadi kita sudah cek program Ustadz Gaul ada di sana juga. Oh, Ustadz Gaul ada di Instagram Gajah Duduk _ ID. Wow, keren. Betul. Nah, Ibu. Aku tanya dulu ini, serta pemirsa di rumah. Kenapa dibilang ini sarung gajah dulu legenda Nusantara? Ada tahu? Kenapa coba? Ya. Jawaban yang paling berapa dulu? 2 juta rupiah Ibu. Dari suami tadi sendiri. Oh, dari suami. Kenapa sebut legenda Nusantara? 2 Ibu ada, alhamdulillah poin. Kenapa sebut legenda Nusantara? Karena tahun 1972 sarung ini sudah ada. Ya. Dan kenapa lagi dengan legenda? Karena pabriknya melegenda sampai sekarang masih ada di Indonesia. Ya. Tepatnya itu di daerah Pekalongan. Jadi kalau ibu-ibu majelis taklim dari Jami'ul Iman mau ke sana, bisa Ya. berkunjung ke sana, nanti dapat harga ada pabrik. Ya. Tinggal Dapat juga umrah, dia umrah. Ada umroh. Kalau dibayar umrahnya. Saja dalam bentuk brosur. Oh. Jadi gitu Bu, ya. Jadi satu-satunya pabrik sarung yang masih ada di Indonesia itu sarung Gajah Duduk di Pekalongan. Jadi Ibu yang berkunjung ke pabrik boleh, ya. Apa ada mau pesan? jadi distributor? Boleh. Jadi agen? Ya, boleh. Nanti berhubungan dengan saya, karena harga sarung pasti lebih murah, Ibu ya. Ibu. Kita lanjut lagi ya. Saya minta catatan dan siap ya. Jadi hal-hal apa yang membuat kita selalu harus berpikiran positif? Ya. Kepada Ustaz. Jadi baik, Ibu. Kalau yang kita lihat tangan kanan, ketika diangkat kedua tangan, kanan kiri. Kalau kita lihat tangan kanan, apakah kita bisa lihat tangan kiri? Enggak kan? Kalau kita lihat tangan kiri, apakah kita bisa lihat tangan kanan? Kalau orang yang kita lihat penuh kebencian, maka tidak ada satupun kasih sayang. Dari kebaikan dan tidak ada kebaikan. Tuh. Tapi kalau kita lihat dengan kebaikan, maka tidak ada celah untuk kita lihat keburukannya. Masya Allah. Makanya lihatlah, berpikirlah positif, lihatlah dengan yang baik. Jangan selalu curiga. Tuli makku tanah. Malas ya? Iya. Malas ya? Iya. Pakai mau kah? Belum tentu kita baik. Belum tentu kita baik. Karena kita manusia, al-insanu makhallul khata'i wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kalau mau dicari kesalahannya banyak, karena manusia tempat salah, manusia tempat dosa. Tapi kalau mau dilihat kebaikannya, tidak mau lagi diucap. Kenapa? Tak kalah jengkel mak. Betul? Maka pandang dengan kasih sayang. Bagaimana Rasul memandang semua orang-orang benci kepadanya dengan kebaikan. Tidak pernah dia benci sama sekali. Dia jabat tangannya, dia dengan keikhlasan hatinya, akhlaknya yang luar biasa. Dilempar ke orang, diancam panah, ditahan dengan ujung tombak, ditakut-takuti dengan ujung pedang. Tapi Rasulullah tidak pernah gentar hatinya mendakwakan kalimat tauhid la ilaha illallah.
Di saat disakiti beliau tidak membalas. Di saat dipuji beliau tidak pernah terangkat kepalanya. Itulah Rasulullah. Susah, ikhlasnya beliau susah untuk kita lakukan juga. Betul Bu ya? Kira-kira kita ikhlas memaafkan orang menyakiti hati tak Bu? Tergantung Ustaz. Ikhlas Nah juga nih, tergantung Ustaz. Apa lu nanti? Saya tak pelakor jadi. berarti kurang menangkapnya. Ikhlas Ki mau maafkan orang sakit Ki? Oh tidak. Tergantung ya. Berarti ada masalah dengan pelakor ini ya. Memang kadang susah untuk mengerjakan seperti baginda Rasulullah. Tapi setidaknya hal yang kecil bisa kita lakukan. Betul Bu ya? Makanya sama deh ini, apalagi pilkada ini. Banyak orang bertengkar gara-gara beda pilihan itu. Si bombe ini. Padahal kalau ada masalahmu kena musibah tetanggamu yang duluan datang, bantu kok cakir gini. Yang bukan itu calonmu yang bantu kok. Cakir gini. Tidak. Kembali kepada Allah, minta di dalam sujudmu, selalu bersihkan hati, jangan selalu berpikir yang tidak baik. Selalu ya Allah, tunjukkan kami yang baik. Ya Allah, kalau memang ini buruk, jauhkan kami ya Allah. Minta. Kalau tidak ada pundak tempatmu bersandar, setidaknya ada lantai tempatmu bersujud. Tahu kenapa hidup ini penuh perjalanan? Karena hidup ini tidak ada pelarian. Kalau kau mau lari, jadi pelari maraton kok. Lari dari kenyataan. Halo, Ibu. Itu kejadian gitu Ibu. Mau itu kagum ya, ibu-ibu yang kagum ya. Ya Bu. Ibu lagi begini Bu. Makanya hidup memang pahit karena yang manis cuma kue di depan. Dari tadi kita. Yang manis cuma gue, termasuk hostnya yang manis. Yang manis. Bu, pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa memetik hikmah. Berproses tidak pernah berkhianat pada hasil. Kalau caramu berproses selalu berpikir positif, maka semuanya akan indah. Memang hidup ini sulit. Allah tidak mudahkan hidup ini mudah. Allah tidak jadikan hidup ini mudah. Tapi di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Makanya ingat, ada masalahmu pasti ada jalan keluarnya. Kalau masalahmu tidak punya jalan keluar, Kan keluar jalan-jalan. kau yang keluar jalan-jalan. Parah. Tapi gini Ustaz, saya mohon maaf saya tanya. Ya. Nah, tapi kan kadang-kadang namanya tapi terus ya. Orang wanita itu memang punya rasa ada namanya apa di rasa kesal. Jadi itu paling lebih ke wanita. Nah, kira-kira untuk menanggapi hal-hal yang biar kita ini jangan jadi berpikiran negatif terus positif terus itu bagaimana Ustaz? Ya, karena itu akan menjadi batu yang tidak baik di dalam hati. Wih, Apa kok dibenci itu orang tidak betul. begitu nantong itu rangat. Begitu memang. Yang mau bergaul sama itu dalam hatinya selalu berpikir yang tidak baik. Akhirnya hidupnya tidak akan pernah baik. Betul? Cobalah berpikir positif. Suami tak keluar, pikirkan dia pergi cari uang. Suami tak jemput janda, pikirkan dia mungkin berubah profesi jadi gojek. Iya. Gojek janda, gojek ya, ya masuk diagar ya. Yang selalu berpikir positif. Kalau ada orang bilang apa itu di sana begini, samian, pikirkan bahwa mungkin dia sedang antar kita pulang karena gojek. Iya. Ingat, saya tadi katakan kalau tidak ada tempatmu bersandar, setidaknya ada lantai tempatmu bersujud. Hidup penuh dengan lika-liku, hidup pernah penuh dengan ujian. Jadi semuanya orang diuji. Jangan hanya karena beda sesuatu kita bilang, begitu mantong itu dari dulu, begitu mantong itu selalu salah. Jangan, berpikir yang baik saja. Apalagi tetangga itu, itu lima gosip mat terus jadi rival abadi. Iya, nah tambah-tambah sih. Padahal apa? Mungkin saja dia sudah benar, kita lah yang salah. Betul? Maka selalu minta kepada Allah, ya Allah hindarkan aku dari seperti itu. Hindarkan supaya kita tetap menjadi orang baik. Amin ya Rabbal. Kalau jadi orang baik, banyak rezeki kita. Alhamdulillah.
Nah, kalau banyak rezeki kita, bayar ke cicilan tak, alhamdulillah. Kalau bayar cicilan tak ada lebih nak, beli nutik bukan nasarung gajah dulu, alhamdulillah. Bu, ibu, oh ibu, kenapa seperti itu? Supaya tenang hati. Kalau banyak mau pikir yang tidak sakit ya kok, memicu asam lambung, membengkakkan asam urat, datang jantungnya. Memang gitu kadang-kadang kalau sakit hati atau mungkin penyakit selalu berjalan negatif, ya itu gitu saja jadi penyakit ya. Tidak ada yang menguatkan kita kecuali ikhlas. Oh begitu memang, iya begitu memang. Kodam suamiku baik sekali, rajin bantu orang. Nambil pelakor, sabar dia. Sabar. Ku menangis, membayangkan, tapi selalu minta kepada Allah. Minta jalan yang penuh hidayah, jalan yang penuh kebaikan. Supaya kenapa? Supaya hati ini bisa tenang. Kalau hatimu tenang, maka bubuhkanlah dengan kebaikan-kebaikan. Selalu berpikir positif. Banyak orang sakit diakibatkan pikirannya yang terlalu membebani pikirannya. Akhirnya apa? Sakit, tidak mau keluar rumah, tidak pernah keluar keringatnya, naik, kena asam urat, naik asam lambung, jantung koroner, pokoknya kena semua, gagal ginjal dan lain sebagainya. Karena berpikir. Pernah kita lihat orang yang sakit komplikasi itu karena apa? Adakah tukang becak kena komplikasi? Jarang. Kenapa? Tidak ada nasi buki, tidak ada beban pikiran. Tapi coba lihat orang yang banyak beban pikirannya. Semua orang nggak pikir. Tetangganya beli kipas dia tak putar, tetangganya beli motor dia jadi kanalpo, kiri kanan nggak cerita tetangganya, tidak mau disaingi. Tetangganya beli mobil, naik mobil tonji tapi ambulans, itu pun sudah ke rumah sakit lah pada Loi, rumah sakit Dodi. Tetangganya beli rumah, dia bikin tongi rumah tapi kuburan. Kenapa? Karena jantungan sakit, selalu nak pikir tetangganya senang dia sakit, tetangganya sakit dia senang. Makanya jangan masalah begitu, dipikir saja terus, hilangkan pikiran-pikiran negatif, tetap berpikir positif. Ingat, innallaha la yukhlifu mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Bu, mestinya yang kita dengarkan ini ada terganjal di pikiran. Bagaimana itu kalau begini Ustaz? Bagaimana cara menghadapi? Ya memang kalau itu cara hadapinya tenang. Sebelum kita mau berpikiran negatif, kita istighfar ya. Ya istighfar. Iya, baru muncul sedikit betul. Iya. Ya begitu ki. Jangan lah cakap ada sama kita. Oh ya. Iyo. Iya, cocok. Makan otak. Begitu memang itu. Ada dia begitu. Ada. Aku yang istighfar, saya kira dia mau istighfar ceritanya. Ya. Bu ini. Betul. Betul. Baru istighfar lah astaga naga. Mana tuh sistem? Nah, tidak ada istighfar astaga naga. Iya, di mana tadi? Ini, tapi di sini ibu tidak ada di sini. Tidak bu ya? Tidak ada. Baca astaga. Astaga. Yang di belakang astaga. Alhamdulillah. Yang di belakang ini. Begitu suaranya di belakang astaga. Iya, kecil suaranya memang. Karena itu timurnya. Oh, tapi jangan kita berjanji. Besar dia suaranya, cuma tidak mau nak kasih kelihatan. Iya. Kata apa? Suaranya. Giginya. Bu, isi selesai. Ya, selesai. Oh, masya Allah, ibu. Ibu. Ini nih yang dibilang coksu di coklat susu. Ini jilbab coksu. Ya, kopi susu lah. Ya. Di Gajah Duduk ada tuh yang seperti ini. Jadi ibu-ibu kalau mau lihat jangan lupa follow Instagram dan Facebooknya di @gajah ada super ID ibu ya. Ya. Ya, ibu. Oh keren loh pasminanya, bagus. Pokoknya kita follow langsung muncul produk terbarunya. Sekarang nanti kita jelaskan juga nanti ya produk terbaru untuk sarungnya.
Tapi kita mau berikilan dulu ya. Ibu, siapkan ini sebentar 2 penanya yang mau bertanya. 2 pertanyaan. Jadi yang bertanya dapat Saru bukan amplop, saru. Iya. Iya. Dapat. Hah? Calon bupati kapan? Masih kita bupati. Ibu, pemirsa di rumah kita berikiran dulu. Jadi jangan kemana-mana, tinggal di program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah dulu. Legenda Nusantara. Kembali lagi di program Ustadz Gaul bersama Sarung Gajah dulu. Legenda Nusantara. Dan semangat saja itu. Dan kita masih bersama Ibu Majelis Taklim dari Nurul Iman. dulu. Semangat ya Ibu, benar dari langsung. Makasih bersama Ibu Majelis Taklim dari Masya Allah. Desa Marumpa. Desa Marumpa. Lauken. Ibu. Nah, kita sebelum kita kasih pertanyaan, yang mau bertanya boleh, kesempatan untuk yang bertanya. Saya jelaskan dulu lagi. Nah, kenapa Sarung Gajah itu sekarang saya ingatkan kalau mau beli pemirsa di rumah juga boleh tahu. Kalau mau beli yang Sarung Gajah itu yang otentik sekarang, yang terbaru, itu yang ada tulisan Arab, Ibu. Nih, nggak ada tulisan Arab yang halal, makanan nih, Ibu. Tulisan Arabnya Arab. Ini di bawahnya judul ada tulisan Arab ini. Asli ya, tulisan Arabnya. Kenapa yang ada tulisan Arabnya? Karena sekarang dia bukan di kotak-kotak. Jadi dia lebih bermotif. Nah, kan dulu itu kita tahu yang kotak-kotak itu garis-garis, ini sekarang bermotif. Ya, jadi yang ada tulisan Arabnya itu sekarang bermotif yang terbaru. Dan sampai kita nanti beli masih model yang lama. Nah, ini yang terbaru yang ada tulisan Nah, pertanyaannya belum bisa di-research ya. Sekarang kita akan kasih kesempatan buat ibu-ibu yang mau bertanya boleh. Nanti dua penanya akan kita kasih hadiah. Soal kita dulu. Yang pertama dulu siapa? Di belakang dulu. Ya, sekarang di sini Bu. Jadi bertanya tentang curahan harta tentang suami. Ya. Pertanyaan sesuai tema. Naik Ibu, naik. Ibu naik sini. Di sini jemput. Oh dong. Iya di depan, masa di belakang? Bisa saya punya meja dulu Pak? Bisa. Iya. Saya punya tokonya. Ya, yang punya sedikit setengah dari Marumpa. Masya Allah. Belum pesawat saya. Langsung. Perkenalkan nama Pak. Tinggal di mana? Majelis Taklim apa sih? Berapa nih suami tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga ya belum bilang waalaikumsalam kita cari tai. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penyanyi mantan ini pasti ini Bu Jo sekali mainnya. Ya. Saya Ibu Ida Fianti, berasal dari Majelis Taklim Jamilul Imam. Ini bertanya kepada Ustaz Pak Gaul ini. Iya. Ustaz Pak Gaul ini. Gimana kan lihat-lihat kita supaya kita tidak selalu bersifat hati, selalu bersifat positif Pak Ustaz. Ya. Bagaimana? Satu sarung. Belum. Oh belum. Ibu maju lah, terima kasih. Pertanyaan tak pelan-pelan gitu, tenangkan hati, jiwa dan raga. Pak Ustaz, ya. Gitu, Pak Ustaz, iya. bertanya, Iya. bagaimana
kita sebagai pelan. manusia selalu bersifat positif kepada Positif? Positif ya, bukan positif. selalu tidak bersifat jahat, kan dia harus itu pergi berdiri, padahal kita berdiri baik-baik begitu loh. Positif itu? Iya. Bukan positif. Oh, negatif. Iya, gitu loh. Yang positif bentar aja. Selalu positif dan Positif, negatif. oke. Satu sarung untuk ibu. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Oke, sini, ibu sini, depan. Ya sini tahu saja. Pergi saya sini Bu Ekta ya. Iya. Terima sarungnya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Lihat kamera Bu, lambaikan Iya, ke Masya tangan Allah. ketika tidak sanggup menghadapi kau kah? Ya. Ibu, Bu, bilang saja terima kasih. Sini tak kalah nih. Iya, sama-sama. Iya. Kita minta juga terima kasih. Jangan minta ya kau dong. Oke, yang kedua lagi dari depan satu lagi ya dari depan. Siapa? Ibu ya, ibu boleh. Satu sarung. Oh, Belum. Aduh. Saya perkenalkan juga nama saya Maisa Limana, tinggal di mana? Satu sarung. Belum. Satu Bu salah. Keren suaranya Ustaz. Keren. Satu. Iya. Nama panggilan apa? Nama panggilan? Iya, nama panggilan Magadah. Yanti. Yanti beda. Mungkin Yanti, oke dah. Aja. Iya. Bos suara ibu ni. Saya seorang ibu dari Jawa. Ya. Tinggal di sini kita tinggal di sini di daerah mana di sana? Di Bagan. Saya ingin minta solusi dari Pak Ustaz tentang bagaimana cara saya sebagai seorang ibu yang membesarkan anak sendiri. Single ini lah kalau bahasa Golongan single mom. Iya, single mom. Begini, saya sendiri. Iya. Saya kadang kalau anak saya keluar, pikirannya anak saya kemana lagi? Oh. Lagi ngapain? Berapa umurnya anaknya kalau saya tahu? Yang tua, meninggal 27 tahun. Oh, tua tahu ibu tapi tak tahu. Aku tahu Janggo. Masih muda loh ya. Umur anaknya 27 tahun, ibunya deh. 17 tahun. Bilang lahir anaknya. Iya. Mama anaknya 27 tahun, mama 17 tahun dari sama dia lahir. Begitu, betul dia tahu kan. Betul. Kadang saya selalu mikir, aduh, Ya, Saya kan single parent sekarang, single mom. ya. Semangat ya Bu ya. Semangat. Dari yang Satu sarung. Oh, belum. solusi ya. Jadi amin ya. Bisa. Iya Ibu. Satu sarung. Depan istri gitu nih. Ya. Ke kamera Bu, menghadap kamera. Ya, satu cepret. Ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Haji. Iya, alhamdulillah Ibu ucapkan terima kasih juga. Jadi begini Ustaz, yang pertama itu bagaimana sih solusi supaya kita bisa berpikir positif. Yang kedua sebagai seorang single mom, namanya juga perempuan, Ibu di waspada, khawatir itu penting Ustaz. Apalagi anak umur 27 tahun nih. Budi, bagaimana solusinya? Bisa jawab? Bisa. Saya jawab atau Pak Ustaz? Anda saja. Yang pertama, bagaimana cara kita berpikir positif. Itu tadi, selalu jangan curiga, selalu menenangkan hati dengan kebaikan zikir, berperbanyak istighfar. Satu, perbanyak istighfar supaya cara berpikirmu itu bukan hanya berpikir yang rusak-rusak terus. Kalau kau pikir kau raih, jadi acara begitu. Oh, mamanya pergi mengaji, anaknya pegang botol kopi ngiri. Ya, cara begitu. Ya. Mamanya ikut pengajian, anaknya main judi. Ada. Bagaimana caranya selalu berpikir positif? Berpikirlah positif bahwa mungkin dia seperti itu karena ada fase untuk dia berubah.
Manusia tempat salah, betul? Manusia tempat salah. Kau berpikir positif. Oh tahu pergi begitu karena mungkin pergi cari nafkah. Tapi diingatkan bahwasanya jangan ambil jalan yang tidak baik, karena pasti hasilnya tidak baik. Jangan pernah mengeluh kepada Allah di saat semuanya akan rusak pada akhirnya, karena memang kita selalu pada awalnya berpikir yang rusak. Itu solusinya, perbaiki istighfar, perbaiki minta maafmu kepada Allah. Apa yang tidak mungkin untuk Allah, karena kita berpikir baik. Pergi jangan itu kodok, jalan-jalan gitu. Akhirnya betul, tidak jadi dia berbuat jahat. Kenapa? Berpikir baik. Paham Mas Ibu? Tapi kan tahu itu anaknya ibu laki-laki atau perempuan bu? Perempuan tahu umur 23 tahun. Bukan, yang di belakang. Oh yang di belakang sini. Salah tunggu jadi ini orang. Hai, salah karpai, salah kapret, salah kapra. Salah fokus ke kayak gitu, betul. Cantik lah sarungnya. Kalau dia, bahara bu sarung. Kalau yang kedua, masalah mendidik anak, solusinya dalam doa. Jangan pernah hentikan doamu. Jangan pernah hentikan doamu. Ibu, ada orang yang baik beriman, tiba-tiba di akhir hidupnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Padahal rajin sholat, bagus bacaan Al-Qur'annya, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada penjahat. Masalahnya Udah dibawa dijelaskan sama bagus. Pas kita langsung. Beginilah kalau terlalu menikah. Iya. Karena ini banget Ustaz bilang suruh. Ada orang yang selalu berbuat jahat tapi mati dalam keadaan husnul. Ya, husnul khotimah bu. Husnul khotimah jangan lanjutkan. Ibu diaminkan. Husnul khotimah amin. Pernah dengar kisahnya Rabi'atul Adawiyah? Rabi'atul Adawiyah penyanyi panggung ke panggung. Nah, saya itu Ustaz. Penyanyi panggung ke panggung, tapi di akhir masanya dia menjadi orang yang taat ibadah. Masya Allah. Tidak ada yang tahu kehidupan kita ke depan. Preman anak kita, tapi di akhir masa, di akhir-akhir tuanya dia menjadi orang bertakwa dan selalu ingin membahagiakan orang tuanya. Makanya Bu, selalu doakan. Sebagai kesimpulan, jaga pikiran kita agar tetap positif, jaga hati kita dengan istighfar, dan satu lagi, jaga mulut kita supaya tidak sembarang bicara. Kebaikan yang terbaik adalah doa. Tidak ada penjagaan yang terbaik kecuali penjagaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, oh ibu, begitu saja Bu ya. Pantun dong, pantun dong. Iya, nanti dipantun. Sebenarnya masih mau kasih ceramah Bu, tapi capek mak berdiri. Kita enak di karena dulu kita tadi saya naiknya sampai raku keras. Pernah juga ceramah lama Bu, pasti isinya bocor. Apalagi ini cantik manis, cepat basi si tengahnya. Iya, jangan sampai lama ya itu deh. Makanya bagus kalau cepat dimakan. Iya. Tapi ada yang dibungkuskan pulang Bu. Alhamdulillah. Ya, bagus itu. Bu, akhir kata, apabila ada kata-kata yang kasar, mohon maaf dari saya, karena Allah ciptakan saya sebagai makhluk yang kasar. Apabila ada kata-kata yang halus, mohon maaf, saya bukan makhluk halus. Karena saya adalah Ustadz Gaul. Menyala abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Bu. Ibu. Baru ditanya bilang fokus Ki. Ibu tidak fokus nih. Harus lihat sekali pas saya bilang Ustaz, semoga kita tidak mati dalam keadaan suul khotimah ya Ibu. Amin.
Iya, makanya saya bilang kalau mau sih nanti sarungnya, ya. Kalau di sana mahal, kalau di saya nanti bisa hubungi saya. Ya, bisa murah. Nanti harga pabrik. Karena langsung gajahnya yang jual. Langsung pabrik. Iya, pabriknya. Kenapa nak gajah? Ya langsung pabriknya. Nah, Ibu. Pemirsa di rumah, sekali lagi kita ingatkan, jangan lupa untuk kunjungi website dari Sarung Gajah Dulu di www.gajahdudu.com atau bisa follow Instagram dan Facebooknya di @gajahdudu_id. Mau tahu produk terbarunya silahkan langsung di add ya. Nanti muncul terus. Keren Bu. Bagus. Nah, Bu. Ibu. Ibu. Ya, kita berharap ya mudah-mudahan tadi tafsir dari Pak Ustadz Farid beliau terkait terhibur debur Indonesia ini bisa masuk telinga kanan keluar telinga keluar tapi tercerah dia saya tafsir keluar telinga kanan keluar masuk telinga kanan keluar telinga masuk kiri Ustaz masuk telinga kanan keluar telinga kiri terus. Jangan masuk telinga kanan, simpan di hati. Diamalkan nanti. Jangan kasih keluar dari telinga kiri. Ntar begini. Jadi diamalkan Ibu ya. Semoga nanti tausiahnya bisa menjadi syafaat buat kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Dan kita semua masuk sama-sama di surga Allah. Amin ya. Bu. Ibu. Sudah bisa di rumah ya, mohon maaf puasa saya kata karena kesempatan yang minta Allah SWT kesalahan kilafah milik kita manusia. Sampai jumpa lagi di episode gaul berikutnya bersama Sarung Gajah Dulu, legenda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.